Hujan deras yang mengguyur ibu kota menyebabkan banjir di beberapa wilayah. Tim SAR mengevakuasi 6 orang nelayan yang kapalnya terbalik dan tenggelam di Samudra Hindia. 1 orang diantaranya meninggal dunia. Polisi memperberat ancaman hukuman tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio menjadi 12 tahun penjara. Polisi mengungkap kasus pembegalan sadis yang kerap menewaskan korbannya di Tambora, Jakarta Barat. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Sheila Baladra menemani Anda di Fokus Pagi hari Jumat 3 Maret 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Ya, hujan deras mengguyur ibu kota menyebabkan banjir di beberapa wilayah. Ya, tidak hanya merendam rumah warga, banjir ini juga menggenangi ruas jalan dan mengganggu aktivitas warga. Ketinggian banjir yang merendam di Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat akibat hujan deras berkisar 30 hingga 80 cm. Banjir telah merendam permukiman rumah warga selama sepekan dan belum ada tanda-tanda surut. Kondisi ini pun dikeluhkan warga. Soalnya kerjanya pagi, subuh-subuh, terus kan hujannya kan kenanya ketipanya pagi terus. Sebelah sini sering banjir nggak sih, Bu? Iya, ya itu parah sebelah sini, parah banget. Ini terbilang parah ya, Bu? Iya. Puluhan petugas dari Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat dikerahkan untuk melakukan penyedotan air dengan 2 pompa. Dioperasikan untuk mengalirkan air dari permukiman warga menuju Sungai Semongol. Udah mulai berkurang, Pak. Soalnya udah bantu ini, jadi air gak ngalir ke kali, Pak. Hingga kini, warga masih memilih untuk bertahan di rumah mereka masing-masing. Hujan deras yang terus mengguyur sejak semalam juga mengakibatkan sebagian ruas jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara tergenang dengan ketinggian air yang bervariasi mulai dari 20 hingga 30 cm. Para pengendara sepeda motor terpaksa harus melewati jalur trotoar agar bisa menghindari genangan tersebut. Kondisi jalan yang berlubang dan terendam air juga membahayakan para pengendara. Kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis pagi juga diperparah dengan banjir yang menggenang akibat hujan deras yang mengguyur. Antrean kendaraan menyemut di jalur dari arah kota Bekasi menuju Jakarta. Terkait kemacetan di wilayah ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menutup 27 putaran balik atau U-turn yang tersebar di 5 wilayah. Rencananya penutupan akan dilakukan bertahap hingga Juni nanti. Tim Liputan melaporkan. Masih dari Jakarta, pemirsa, akibat curah hujan yang tinggi, akses jalan alternatif menuju ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta di Jalan Kalideres, Jakarta Barat ini nyaris terputus. Ya, sementara itu ini ruas jalan TB Simatupang dari arah Lebak Bulus menuju Cilandak, Jakarta Selatan amblas. Sejumlah petugas Dinas Tata Air Jakarta Selatan hingga Kamis siang masih memperbaiki jalan TB Simatupang yang amblas. Lubang yang cukup lebar dan dalam menyebabkan perbaikan memakan waktu lama, bahkan sudah memasuki hari ke-6. Kerusakan ruas jalan TB Simatupang itu terjadi dari arah Lebak Bulus menuju Cilandak. Sejumlah alat berat diturunkan untuk memperbaiki jalan agar lalu lintas kembali normal. Sementara itu akibat hujan deras, akses jalan alternatif menuju ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta di Jalan Prepedan Tegal Alur di Kalideres, Jakarta Barat ini nyaris terputus karena terendam banjir. Ketinggian air mencapai 50 cm. Mengantisipasi kendaraan yang terjebak banjir, warga berinisiatif menutup jalan dengan memasang garis menggunakan tali plastik.
Ya, banjir juga masih melanda sejumlah daerah menyusul hujan deras yang terus mengguyur beberapa wilayah di tanah air. Ya, salah satunya adalah di Sragen, Jawa Tengah dan juga di Ngawi, Jawa Timur. Ini warga berjibaku menyelamatkan diri dan juga barang-barang berharga lainnya termasuk ternak menyusul aliran Sungai Mungkul dan juga Sungai Garuda serta Bengawan Solo yang meluap dengan cepat ke permukiman. Evakuasi korban banjir di daerah Ngemurjo, Karangtengah. Warga setempat, RT, BBD, Polsek, Pak Babin, Koramil siap mengevakuasi orang yang sedang sakit. Tim gabungan bersama warga langsung menyelamatkan orang sakit dan warga lainnya ke tempat lebih aman, menyusul dahsyatnya banjir luapan Bengawan Solo. Mereka juga berupaya memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi termasuk ke plafon rumah. Sejumlah permukiman diantaranya Karangtengah dan Ngale Paron, Kota Ngawi terendam air setinggi setengah meter. Di aliran Bengawan Solo banyak rumah yang terendam, Mas. Itu rumah, jalan, dan sawah. Kondisi sudah masuk ke rumah ya, Pak? Sudah masuk rumah. Rata-rata ketinggian dalam rumah berapa? 50 cm, ada yang sampai 75, rata-rata segitu. Sementara warga Dusun Tugu dan Gabus, Desa Tangkil, Sragen juga berjibaku menyelamatkan motor dan ternak keluar kampung. Mereka khawatir ketinggian air akibat luapan Sungai Mungkung dan Garuda semakin naik. Karena di rumah sudah mau kena banjir. Udah seberapa tadi di rumah? Di rumah ya baru mau naik. Tapi kalau di jalan sih udah segitu. Oh, udah sudah ada ya. Banjir semakin parah lantaran luapan Sungai Bengawan Solo hingga memaksa sebagian warga terutama orang lansia dan anak-anak menghuni pengungsian. Sementara warga lainnya bertahan di kediamannya. Berdasarkan data BPBD Sragen, banjir melanda 8 kecamatan di wilayah ini. Sedikitnya warga di 2 dusun terisolasi. Juga lumayan parah nih, kenapa Mas daerahnya memang daerah rendah atau gimana? Ya sini tuh sungainya rendah, Mas. Rendah, dikelilingi sungai dan banyak itu pertempurannya itu pertemuan dua sungai. Di Brebes, Jawa Tengah, warga berebutan bantuan makanan dari sejumlah pihak seperti BPBD, PMI, dan Ormas Kepemudaan. Para korban banjir ini rela berdesakan demi mendapatkan makanan tersebut. Banjir akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, selain merendam ratusan rumah di sejumlah desa, ratusan hektar tanaman bawang merah juga rusak tergenang air setinggi 30 hingga 50 cm. Terdampak tadi untuk di Lembarawa itu sekitar di 26 RT. Ya, yang terdampak bervariasi ya untuk ketinggian dari 30 sampai 50 cm. Di Karawang, Jawa Barat, sejumlah siswa SMP tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar menyusul banjir merendam sekolah mereka di Karangligar, Teluk Jambe Barat. Sebagian dari mereka sengaja datang ke sekolah untuk membantu para guru guna membersihkan sampah dan lumpur sisa banjir akibat luapan Sungai Cibeet dan Citarum yang merendam wilayah ini selama beberapa hari. Bahkan mereka berupaya mengais buku-buku yang terendam air untuk barang bukti ke Dinas Pendidikan Karawang. Tim Liputan melaporkan. Masih terkait banjir, pemirsa, luapan air juga melanda wilayah Babelan di Bekasi, Jawa Barat. Ya, ratusan rumah ini warga masih kebanjiran. Sementara di Subang, banjir juga belum surut sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Dilanda banjir sejak 10 hari lalu, air yang menggenangi pemukiman warga di Desa Budi Bakti, Babelan, Bekasi, Jawa Barat belum ada tanda-tanda akan surut. Rumah di 25 RT terdampak, bahkan banjir terparah mencapai 1 meter. Warga terpaksa menaikkan kendaraan motornya ke atas gerobak agar bisa melewati banjir. Sejauh ini sudah ada bantuan yang datang kecil-kecilan berupa 3 bungkus mie. Tapi yang dibutuhkan apa sebenarnya? Yang dibutuhkan yaitu banyak, diantaranya kebutuhan makan. Perahu karet gitu? Ya, perahu karet yang dibutuhkan buat evakuasi, juga banyak kesehatan. Banjir diakibatkan saluran yang tersumbat dan meluapnya air sungai. Banjir juga masih menggenangi ratusan rumah warga di Kampung Cirumpak, Desa Tanjung Burung, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian banjir bervariasi dari 50 cm hingga 1 meter. Sebanyak 1.494 jiwa terdampak dan sebagian warga memilih mengungsi. Banjir diakibatkan hujan deras sejak 4 hari lalu, membuat Sungai Cisadane meluap. Di
Subang, Jawa Barat, ratusan rumah warga di perumahan Grand Texpia masih terendam banjir sejak 3 hari lalu. Warga memilih bertahan di dalam rumah agar perabotan tidak rusak atau terbawa banjir. Petugas kesehatan TNI memberikan pengobatan gratis sebagai antisipasi muncul penyakit pada korban banjir. Supaya masyarakat yang kena terdampak banjir ini bisa ditanggulangi untuk masalah penyakit yang ringan-ringan. Banjir diakibatkan curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Ciasem. Data dari BPBD setempat, banjir melanda 5 desa. Tim Liputan melaporkan. Ya, banjir yang melanda kampung Cirumpak di Kabupaten Tangerang menelan korban jiwa. Ya, 3 orang remaja tewas akibat tersengat listrik di dalam rumah yang kebanjiran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 anak remaja meninggal dunia akibat kesetrum listrik. Video amatir memperlihatkan sejumlah warga mengevakuasi 3 jasad remaja yang tewas diduga akibat tersengat listrik di Desa Cirumpak, Kabupaten Tangerang, Kamis pagi. Ketiga korban diduga tersengat listrik dari kabel yang terkelupas mesin pompa air yang terendam banjir saat sedang bermain bersama di salah satu rumah korban. Ada dugaan kabel yang mengelupas dari kompresor air. Jadi masih didalami saat ini di TKP. Memang ada berkumpul malam-malam, informasi dari saksi mereka lagi main game. Karena tidak ditemukannya tanda kekerasan, pihak keluarga langsung memakamkan ketiga korban. Atas kejadian ini, sejak Kamis sore pihak PLN mematikan sementara seluruh aliran listrik di ratusan pemukiman warga yang terendam banjir. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Di informasi berikutnya, pemirsa, setelah hanyut terbawa arus Kali Buaran, jasad seorang pemuda akhirnya ditemukan petugas rescue suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Jakarta Timur. Ya, jasad korban ditemukan radius 1 km dari lokasi awal korban tercebur. Alhamdulillah udah diketemukan jenazahnya oleh pihak damkar. Jasad Artio Firmansyah, pemuda berusia 20 tahun akhirnya ditemukan petugas rescue dari suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur. Pada hari Selasa lalu, korban menghilang terbawa arus air Kali Buaran, Cakung, Jakarta Timur. Artio ditemukan di radius 1 km dari lokasi awal terjebur. Peristiwa bermula saat korban sepulang bekerja bertemu beberapa temannya di sekitar aliran Kali Buaran. Sempat bergurau dengan melempar topi beberapa kali ke aliran kali, namun naas korban terbawa arus deras aliran Kali Buaran. Untuk informasi dari saksi sih, awalnya mungkin dari bercanda lempar topi, lempar topi mau ngambil beberapa kali. Setelah itu yang terakhir dia saat mau ngambil dia kelelahan dan ada pertolongan dari teman-temannya, tapi memang tidak tertolong, hanyut. Jasad warga Rawatrate, Cakung, Jakarta Timur ini kemudian dibawa dengan ambulans ke rumah duka tak jauh dari lokasi korban tenggelam. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di berbagai wilayah tanah air mengakibatkan jalan amblas. Ya, di Lebak, Banten, jalan ambles dengan kedalaman 1,5 meter. Seperti inilah kondisi di ruas Jalan Raya Rangkas Bitung Gunung Bencana, tepatnya di Kampung Muara II, Lebak, Banten pada Kamis siang. Kondisi jalan amblas dengan kedalaman 1,5 meter pasca hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, posisi jalan yang berdekatan dengan bantaran Sungai Ciujung membuat konstruksi tanah labil. Amblasnya jalan berdampak pada terhambatnya aktivitas warga. Warga yang akan melintas menggunakan kendaraan rela antri bergantian karena jalan hanya cukup untuk 1 jalur kendaraan. Selain itu, pengendara juga harus ekstra berhati-hati karena kondisi jalan licin. Tiap hari Pak, hujan tinggi. Pokoknya setiap habis hujan pasti turun. Setiap hujan pasti turun. Padahal udah di sini kan, dondong, udah diurusin aja. Oh gitu ya. Jadi faktor utama sebenarnya amblas nih ya. Amblas. Karena hujan. Oh gitu. Di tanjakan Gayo Bang, amblas tanahnya. Sementara di Tanggamus, Lampung, jalan lintas penghubung antar kabupaten amblas setelah diguyur hujan dalam 2 hari terakhir. Jalan sepanjang 15 meter ini amblas dengan kedalaman 90 cm dan hampir memakan separuh bahu jalan. Kini warga berharap agar pemerintah setempat memperhatikan akses jalan rusak tersebut.
Warga juga khawatir jika tidak segera diperbaiki, jalan amblas akan semakin parah dan semakin membahayakan para pengendara yang melintas. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, tingginya curah hujan ini mengakibatkan tebing setinggi 15 meter di pegunungan Rembangan longsor dan menerjang pemukiman. Ya, selain itu hujan deras membuat tebing setinggi 8 meter longsor dan menimpa rumah warga di Magelang, Jawa Tengah. Tembok dan atap rumah warga di Dusun Pager Jurang, Kecamatan Ngablak, Magelang, Jawa Tengah ini rusak berat akibat tertimpa tebing yang longsor pada Kamis sore. Petugas gabungan dibantu warga berupaya membersihkan puing tembok dan material longsoran dari tebing. Hujannya lebat, lalu itu turun menimpa pagar sampai jam 5. Kejadiannya jam 5 menimpa pagar ini runtuh semua. Terus menimpa dapur sama ruangan tamu. Diguyur hujan deras membuat kontur tanah menjadi labil. Akibatnya, tebing yang berada di samping rumah warga setinggi 8 meter longsor menimpa rumah warga di bawahnya. Saat bencana terjadi, pemilik rumah sedang berada di ruang depan sehingga terhindar dari longsoran. Agar tak terjadi longsor susulan, warga berupaya meratakan bagian atas tebing. Petugas juga membersihkan saluran air yang dekat dengan rumah warga agar tidak terjadi sumbatan. Di Jember, Jawa Timur, tingginya curah hujan mengakibatkan tebing setinggi 15 meter di kawasan pegunungan Rembangan longsor dan menerjang permukiman. Petugas gabungan dibantu warga pada Kamis sore bergotong royong membersihkan material longsor berupa lumpur yang menerjang 3 rumah warga. Material longsor juga sempat menutup akses jalan di lokasi ini. Meski tak sampai menimbulkan kerusakan, warga sempat panik sebab material lumpur masuk hingga ke dalam rumah. Masuk ke rumah, Pak? Masuk ke rumah. Tingginya berapa, Pak? Kalau lumpurnya ya paling 10 cm lah, minimal itu. Lumpurnya, kalau airnya ya tebel, ada setengah meteran. Tadi sempat lari, Pak? Sempat lari. Kaget kan tidak terbiasa kan. Warga di kawasan pegunungan ini diminta waspada longsor susulan sebab intensitas hujan diprediksi masih tinggi hingga beberapa hari mendatang. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda sejenak pemirsa, usai berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, diantaranya tim SAR mengevakuasi 6 orang nelayan yang kapalnya terbalik dan tenggelam di Samudra Hindia. Sesaat lagi. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya, pemirsa, satu ini truk terguling hingga menimpa mobil saat kapal yang mengangkutnya limbung dihantam ombak perairan Selat Sunda. Ya, sementara itu di Bali, tim SAR mengevakuasi 6 orang nelayan yang kapalnya terbalik dan tenggelam di Samudra Hindia. Dengan hati-hati, tim Basarnas Bali Kamis siang mengevakuasi anak buah kapal yang ditemukan lemas dan terluka karena tenggelamnya kapal Linggar Petak 89. Saat itu 5 korban selamat dan 1 ABK yang meninggal dunia dibawa kapal negara SAR Arjuna 229 menuju Pelabuhan Benoa dan Pasar. Setibanya di pelabuhan Kamis sore, 5 korban selamat langsung dibawa ke RSUP Profesor Ngurah untuk dirawat. Begitupun 1 korban meninggal dunia yang disemayamkan dahulu sebelum diserahkan ke keluarga. Dengan temuan 6 korban ini, tersisa 9 ABK yang masih dicari. 28 Januari lalu, kapal pencari ikan KM Langgar Petak 89 yang mengangkut 15 nelayan terbalik dan tenggelam di perairan Samudra Hindia. Pencarian korban terkendala cuaca buruk dan gelombang tinggi. Sisanya itu ya perilaku harus di laut itu kita kurang monitor. Jadi harusnya lagi mendorong ke barat, tergantung berat badan tubuh masing-masing juga kan, ada dorong cepat, ada dorong pelan, sehingga tidak memungkinkan untuk kita temukan pengumpulan. Mesti tempatnya sudah berpisah dari hari ketiga. Kapal mobil ngenyoy sono sampai wedi. Sementara itu, kuatnya gelombang akibat cuaca buruk tergambarkan dari insiden di perairan Selat Sunda. 1 kali lagi.
Truk ini bergoyang ketika KMP Nusa Jaya yang mengangkutnya limbung dihantam ombak saat berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung, Rabu malam. Sana! Waduh! Waduh! Alah! Guling, ya Allah, ya Robbi! Tak berapa lama, truk akhirnya terguling dan menimpa mobil di sampingnya hingga ringsek. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Kamis siang, 2 kendaraan yang rusak sudah dievakuasi. BMKG pun meminta warga waspada dan berhati-hati karena gelombang sedang masih terjadi di perairan Selat Sunda. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, polisi memperberat ancaman hukuman Mario Dandi Satrio menjadi 12 tahun penjara. Ya, hal ini setelah polisi menemukan fakta-fakta baru dari penyelidikan di mana para tersangka sempat memberikan keterangan palsu dan adanya bukti perencanaan penganiayaan. Ya, tak hanya itu, pacar Mario yang berinisial AG ditetapkan sebagai pelaku di kasus penganiayaan ini. Ya, mohon maaf, ada dari Kepala Dinas. Silakan. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio kepada korban D diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Hari ini Polda Metro Jaya menggelar perkara telah menetapkan AG, pacar dari Mario Dandi yang sebelumnya ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, kini menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umurnya tidak boleh dibilang tersangka. Jeratan pasal yang disangkakan pada Mario juga berubah dari penganiayaan biasa menjadi penganiayaan berat. Mario terancam penjara selama 12 tahun. Perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya. Melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat. Mario Dandi Satrio, anak dari mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan pada D, anak dari pengurus GP Ansor. Penganiayaan terjadi di Komplek Perumahan Grand Permata Boulevard Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 20 Februari lalu. Akibatnya, korban D alami luka parah dan sempat koma. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Dugaan adanya seruan untuk tidak perlu membayar pajak ini membuat Dirjen Pajak beserta jajarannya menyambangi kediaman Ketua Umum PBNU Gus Yahya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, dalam pertemuan tersebut Gus Yahya menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama tetap konsisten di pihak negara. Menyusul kasus dugaan penyimpangan dana pajak yang menyeret mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, muncul seruan agar masyarakat tak bayar pajak jika diselewengkan. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan pun langsung menemui Ketua Umum PBNU di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Dalam pertemuan singkat ini, Suryo Utomo mengajak warga seluruh Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, untuk terus berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak. Gus Yahya juga menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama tetap konsisten di pihak negara. Semua yang merupakan kepentingan negara itu menjadi kewajiban NU dan seluruh warganya untuk mengamankan apapun yang terjadi. Bahkan kalau harus membuat pengorbanan, NU pun tidak akan segan-segan. Maksud dan tujuannya ingin mengajak kita semua, khususnya Nahdlatul Ulama, untuk ikut terus berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional dan lebih khusus lagi dalam menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dugaan tindak pencucian uang oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo harus ditindak tegas. Selain itu, Mahfud juga mendukung penuh pengungkapan harta tidak wajar yang dimiliki para pejabat. Menko Polhukam menilai
tidak etis jika seorang pejabat memamerkan kekayaannya di media sosial. Ya bisa dong, TPPU itu kan pidana serius, lebih dari korupsi ya. TPPU itu ancamannya lebih daripada korupsi. Kalau memang pencucian uang, ya Rafael itu harus ditindak. Sedangkan identitas pemilik kendaraan mewah yang dipakai tersangka Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, beralamat di Jalan Kapten Tendian, Gang Jati, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Alamat atas nama Ahmad Saifuddin ternyata sebuah rumah kontrakan yang berada di gang sempit. Ahmad Saifuddin sempat menghuni rumah kontrakan dan kemudian meninggalkannya pada tahun 2007 lalu. Informasi terakhir, Saifuddin tinggal di wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Orangnya baik, jujur, humble orangnya juga, nggak neko-neko lah. Kalau sekarang ada berita kalau mempunyai mobil Rubicon, ya dia aja motornya motor butut gitu loh. Motornya apa, Pak? Nggak tahu, aja motor butut jadi. Motor tua ya? Iya, motor tua, apalagi Rubicon, ya nonsen lah. Sebelumnya, pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo Rabu kemarin mengklarifikasi harta kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN 2021 yang mencapai 56 miliar rupiah kepada KPK. KPK menemukan identitas mobil mewah yang dipakai Mario masih menggunakan identitas orang lain yang beralamat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ya, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli bahasa untuk dimintai keterangan. Dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkotika, ahli bahasa Kris Sanjaya mengatakan kalimat sebagian BP diganti terawas dari mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, ke mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara merupakan perintah. Kalimat tersebut tidak bisa dimaknai sebagai candaan. Sebelumnya, Teddy Minahasa membantah memberi perintah Dodi untuk menukar barang bukti sabu dengan tawas. Teddy berdalih menyampaikan agar sabu diganti terawas, yang merupakan nama sebuah kecamatan di Mojokerto, Jawa Timur. Di sebelah kanan kata bukan, persyaratan dalam konstruksi semantik bahasa Indonesia haruslah benda yang dapat ditentukan. Benda yang dapat ditentukan. Usai sidang, pengacara terdakwa Irjen Teddy Minahasa, Antoni Jono, membantah isu kliennya menikah siri dengan Linda Pujiastuti. Siapa namanya Mami Linda ya, yang dulu katanya bekas GRO di hotel tempat spa plus. Saya sampaikan jangan terlalu percaya diri, ya, jangan terlalu percaya diri. Ya itu plus begini maksudnya. Ya, yang namanya kawin siri itu, dia itu kan agamanya Kristen. Pak Teddy Minahasa kita tahu Muslim. Bagaimana kawin beda agama, itu sangat masuk akal. Ya, kalau katanya kawin siri, kita tantang, tunjukkan dong foto nikahnya. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa Linda Pujiastuti mengaku menjadi istri siri Irjen Teddy Minahasa. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Biar beliau tidak mengakui. Terima kasih. Sebelumnya, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa menjadi terdakwa kasus dugaan peredaran narkotika. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda sejenak, pemirsa. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah polisi berhasil mengungkap kasus pembegalan sadis yang kerap menewaskan korbannya di Tambora, Jakarta Barat. Sesaat lagi di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana, dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Polisi mengungkap kasus pembegalan sadis yang kerap menewaskan korbannya di Tambora, Jakarta Barat. 2 orang tersangka tidak berkutik saat petugas menangkapnya di 2 tempat berbeda, di Serang, Banten dan juga di Jakarta. Ridwan Widianto tak bisa berkutik saat petugas Polsek Tambora, Jakarta Barat meringkusnya dari tempat persembunyiannya di bawah tempat tidur kamar rumah orang tuanya di Serang, Banten.
Petugas menangkap pria ini lantaran menjadi tersangka pembegalan sepeda motor di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Dalam peristiwa itu, 2 orang korban luka sabetan senjata tajam, bahkan pada 2020 lalu korbannya meninggal dunia. Sebelumnya, polisi telah menangkap rekan tersangka Ahmad Septian Maulana yang merupakan eksekutor pembegalan. Tertangkapnya kedua tersangka berbekal dari ciri-ciri kawanan begal dari rekaman kamera pengintai CCTV saat mereka menjalankan kejahatannya. Dari penangkapan pelaku utama, kami melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap pelaku lain yang berperan sebagai joki di daerah Serang, Cikande, Banten. Ya, dari hasil pemeriksaan ternyata diketahui salah satu pelaku, yaitu pelaku utama, ternyata merupakan DPO dari Polsek Tambora yang pernah melakukan aksi yang serupa, yaitu kasus begal pada tahun 2020 yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polisi juga turut menyita 2 sepeda motor korban serta senjata tajam jenis celurit yang digunakan para tersangka untuk menganiaya korban. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pelaku utama penagih utang yang merampas mobil selebgram dan membentak polisi beberapa waktu lalu sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Hingga saat ini ada 5 penagih utang yang sudah ditangkap, 2 lagi masih buron. Inilah rekaman detik-detik saat Erik Johnson Simangunsong, debt kolektor yang buron terkait kasus penarikan paksa kendaraan, ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di wilayah Labuan Batu, Sumatera Utara. Erik langsung diterbangkan ke Jakarta dengan pengawalan sejumlah petugas kepolisian. Jadi kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap dan mengamankan pelaku aksi premanisme di wilayah Labuan Batu, Sumatera Utara. Tak lagi garang seperti saat merampas mobil pribadi selebgram Clara Sinta dan memaki anggota polisi. Erik Johnson Simangunsong hanya bisa tertunduk lesu saat digiring polisi ke dalam gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya Kamis siang. Erik Johnson diketahui merupakan pelaku utama dari kekerasan pada selebgram dan melawan petugas kepolisian. Polisi kini masih memburu 2 tersangka lain kasus penarikan paksa kendaraan pada selebgram Clara Sinta. Ini bukan mobil curian kok. Sebelumnya pada 8 Februari lalu, 7 orang debt kolektor mengambil paksa mobil selebgram Clara Sinta. Dalam rekaman video, tersangka juga membentak anggota Babin Kamtipmas, Aibtu Evin. Para tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan, pasal pemerasan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Sementara itu pemirsa, sejumlah penagih utang yang aksinya meresahkan masyarakat ditangkap polisi di Jakarta Utara. Saat menarik kendaraan, kelompok itu tidak segan menggunakan tindak kekerasan. Inilah saat unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara Kamis dini hari menggerebek rumah kontrakan di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara yang dihuni sejumlah penagih utang. Dari tempat tersebut diamankan 4 orang penagih utang. Selain itu, polisi juga menyita sepeda motor serta surat penarikan kendaraan yang menunggak kredit pembayaran. Dalam aksinya, kelompok penagih utang itu kerap menggunakan tindak kekerasan terhadap para korban. Selain itu, petugas menemukan bahwa para penagih utang memalsukan surat penagihan dari perusahaan yang menyewanya, sehingga motor yang dirampas tidak diserahkan ke perusahaan pembiayaan kredit. Merampas, menghentikan dengan paksa, kemudian melakukan kekerasan terhadap kendaraan, merusak dan membawa, kemudian menggunakan dokumen yang tidak benar, yang harusnya menggunakan format tanda terima yang diterbitkan oleh perusahaan, tapi membuat sendiri. Kemudian kendaraan ada yang kami temukan tidak diteruskan kepada perusahaan finance atau perusahaan pembiayaan yang menugaskan. Polisi kini masih memburu anggota komplotan penagih utang lainnya yang terlibat aksi perampasan kendaraan dan menganiaya korbannya. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, 2 orang wanita di Banjar, Jawa Barat ditangkap petugas saat hendak melakukan transaksi narkoba. Sementara itu di Tulang Bawang, Lampung, seorang bandar narkoba berhasil lolos saat polisi melakukan penggerebekan di rumahnya. Seorang
bandar narkoba di Desa Bujung Tenuk, Tulang Bawang, Lampung, Kamis siang lolos dari penyergapan polisi. Pelaku diduga mengetahui kedatangan polisi. Awal penyergapan, polisi menggeledah sejumlah warga yang sedang duduk-duduk di warung. Dari penggeledahan, pelaku yang dicari tidak ditemukan. Polisi yang mengetahui pelaku kabur ke arah belakang rumah langsung mengejarnya. Namun sayang, para petugas kehilangan jejak pelaku. Polisi kini telah meminta keluarga pelaku segera menyerahkannya sebelum ditangkap. Pakai baju tadi belakang. Sementara di Kota Banjar, Jawa Barat, 2 orang wanita diringkus saat narkoba Polres Banjar saat akan melakukan transaksi narkoba di sebuah penginapan. Salah satu pelaku bahkan masih di bawah umur. Dari tangan pelaku, petugas amankan 88,99 gram sabu dalam 2 paket. Dan anggota melihat ada orang yang dicurigai dari informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Dan alhamdulillah, kecurigaan anggota terhadap orang tersebut membuahkan hasil dari hasil penggeledahan yang dilakukan. Selain mengamankan barang bukti sabu-sabu dan ponsel, polisi juga mengamankan mobil pelaku yang digunakan untuk bertransaksi. Tim Liputan melaporkan. Tidak diberi uang untuk membeli minuman keras, seorang pria menganiaya istri dan mertua di Jember, Jawa Timur. Selain itu, aksi premanisme terjadi di sebuah apartemen di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku melakukan perusakan sejumlah fasilitas apartemen dan juga mengancam petugas keamanan dengan senjata tajam. Kamera CCTV merekam aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok preman di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sambil membawa senjata tajam, pelaku mengancam petugas keamanan di lobi apartemen. Dari rekaman CCTV lain, oknum warga tersebut merusak sejumlah fasilitas apartemen seperti merusak lift dan merusak kaca pos keamanan yang berada di basement. 5 orang ya. Untuk kasus pembacokan tadi siapa yang langsung disentuh sama premannya? Mas, setelah Mas ada lagi kah yang langsung dilakukan ancaman sama dia? Melakukan ancaman rekan saya. Rekan ya. Dengan Mas siapa? Ahmad Elami. Mas Ahmad. Perilaku kelompok preman ini sangat meresahkan warga. Ya, seperti kita ketahui bersama, kita lihat dari CCTV, ada salah satu kelompok yang tinggal di sini, oknum kelompok yang tinggal di sini, itu melakukan ancaman dengan senjata tajam, ya, bahkan sempat dikejar-kejar sampai keluar lobi. Sementara itu, petugas dari Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan terkait laporan warga penghuni apartemen. Dan kami dari pihak Polres Metro Bekasi Kota, saya penyidik, sudah mendatangi TKP dan mengecek. Dan untuk sementara ini kami masih melakukan penyelidikan dari laporan tersebut. Warga penghuni apartemen berharap pihak kepolisian segera menindak tegas segala bentuk premanisme karena sangat meresahkan. Sementara itu, diduga dalam kondisi tak sadarkan diri karena mabuk, seorang pria diamankan polisi di sebuah gubuk di Desa Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Pria tersebut dikenal sebagai preman kampung karena kerap berbuat onar di lingkungan dan baru saja menganiaya istri dan mertua. Pelaku nekat menghajar kedua korban karena tidak diberi uang untuk membeli minuman keras. Kini preman kampung itu tidak saja akan berhadapan dengan hukum karena dijerat pasal penganiayaan, melainkan juga terancam ditinggal sang istri yang sudah bosan menjadi korban kekerasan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, sesosok mayat pria ditemukan di tepi jalan lintas Sumatera di Bandar Lampung. Diduga pria itu korban pembunuhan karena saat diperiksa, polisi mendapati luka tusuk di bagian perut.
Polisi memeriksa jasad seorang pria yang ditemukan di tepi Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Campang Raya, Bandar Lampung, Lampung pada hari Kamis dini hari. Pada bagian perutnya ditemukan luka bekas tusukan benda tajam. Selain itu, saat digeledah, polisi mendapati tas berisi peralatan makan dan juga uang. Diduga pria yang diperkirakan berusia 55 tahun dibunuh di tempat lain. Lalu mayatnya dibuang di tempat itu karena tidak ditemukan ceceran darah bekas luka di sekitar lokasi jenazah. Selain itu, tidak ada identitas yang dapat menunjukkan jati dirinya. Polisi lalu membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara, Rajabasa, Lampung. Kita kembali jeda sejenak, pemirsa. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah 8 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di ruas tol Lingkar Dalam Jembatan 3 Jakarta Utara. Fokus Pagi segera kembali bersama Sheila Balatra. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, tak kuat menahan debit air hujan, tanggul Sungai Plumbon, Kota Semarang, Jawa Tengah jebol hingga menerjang permukiman. Sementara itu, petugas gabungan berjibaku untuk menyelamatkan warga dari kepungan banjir sedalam 2 meter di Jombang, Jawa Timur. Bu, naik lah, Bu. Banyaknya warga yang terjebak kepungan banjir membuat petugas gabungan BPBD dan TNI berjibaku untuk menyelamatkan mereka. Bahkan di antaranya petugas harus menyelamatkan 2 orang warga lanjut usia. Tim terus menyisir seluruh permukiman yang terendam air setinggi 2 meter di kawasan Kademangan untuk mencari para korban yang masih terjebak banjir. Luapan Sungai Catak Banteng dan Sungai Pancer akibat tak mampu menampung debit air dari hujan yang turun sejak Kamis siang hingga Jumat dini hari jadi penyebab bencana tersebut. Sedikitnya 2 kecamatan di wilayah ini terdampak. Sebagian warga ada yang bertahan di rumahnya karena harus menjaga barang-barang berharga mereka. Yang terparah di Desa Kademangan, dan air di jalan rata-rata kurang lebih 2 meter di dalam rumah kurang lebih 60-70 cm. Untuk air ini luberan dari Sungai Pancer dan Catak Banteng. Sementara hujan deras yang mengguyur selama lebih dari 5 jam mengakibatkan tanggul Sungai Plumbon di Mangkang Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah jebol. Debit air yang tinggi mengakibatkan tanggul yang telah terkikis tidak kuat menahan air. Derasnya banjir hingga masuk ke dalam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 50 cm. Dwi Mujiarso dan Agus Hermanto melaporkan dari Jombang, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah. Hujan disertai angin kencang di Gorontalo mengakibatkan pohon pelindung di jalan tumbang dan menimpa sebuah mobil. Akibat diterjang angin kencang, sebuah pohon pelindung jenis mahoni di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Gorontalo tumbang pada Kamis sore. Sebuah mobil yang terparkir di bawah pohon tersebut tertimpa batang pohon hingga bagian depan mobil rusak. Batang pohon yang menutup badan jalan juga mengakibatkan kemacetan dan pengalihan lalu lintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena mobil dalam keadaan kosong. Mobil yang tertimpa di sini, Pak. Minta tolong untuk BPBD, Provinsi BPBD. Pemirsa, 8 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di ruas tol Lingkar Dalam Jembatan 3, Jakarta Utara, Jumat dini hari. 3 minibus ringsek, seorang korban terjepit kursi mobil yang ringsek hingga penyelamatannya berlangsung dramatis. Petugas gabungan berjibaku menyelamatkan seorang korban yang terjepit kursi kendaraan ringsek di ruas tol Lingkar Dalam Jembatan 3, Jakarta Utara, Jumat dini hari. Petugas langsung mengangkut para korban dengan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Kondisi kendaraan minibus ini sangat hancur dan saling terhimpit dari belakang. Dan kondisi korban yang menyulitkan kita untuk mengevakuasi itu dikarenakan kaki sebelah kanan posisi terjepit antara kaki sebelah kiri, izin koreksi, kaki sebelah kiri terjepit bangku antara bangku belakang dan bangku depan. Nah, ini harus satu persatu kita potong untuk memberikan akses agar kaki itu bisa dikeluarkan. Kondisi saat ini masih bernyawa, sedang dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Kecelakaan berawal dari truk trailer yang menabrak 8 minibus di depannya. 3 minibus diantaranya ringsek.
2 orang mengalami luka serius. Diduga truk trailer mengalami remblong saat melintasi jalan menurun. Dari arah atas. Tapi sempat saya selip sih waktu masih di atas itu. Dia pelan, emang pelan. Pas turunan ini. Nah, pas posisi saya berhenti macet, tahu-tahu ditabrak di belakang. Jeder juga. Ngerem belum kali bang ya? Belum, katanya sih belum. Sementara ruas tol lingkar dalam menuju pelabuhan Tanjung Priuk sempat ditutup karena petugas tengah berupaya memindahkan kendaraan yang rusak. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, 2 minibus dan truk terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Godean, Sleman, Yogyakarta. Akibat kejadian ini 3 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. 3 kendaraan yaitu 2 minibus dan truk mengalami kerusakan parah usai terlibat tabrakan beruntun di Jalan Godean, Desa Sidokarto, Sleman, Yogyakarta pada Kamis malam. Akibat kejadian ini, 2 penumpang minibus serta karyawan di salah satu toko swalayan mengalami luka berat dan ringan. Secara bergantian, ketiga korban kemudian dilarikan ke rumah sakit PKO Gamping untuk mendapatkan pertolongan medis. Entah karena kurang konsentrasi atau bagaimana, Honda Jazz ini menabrak Avanza dari belakang sehingga mobil Avanza oleng, dia banting setir masuk ke pengarangan warga. Dan Honda Jazz oleng ke kiri menabrak truk yang sedang parkir di depan toko Indomaret. Kecelakaan beruntun sempat membuat Jalan Godean menjadi tersendat. 2 minibus dan truk kini diamankan di Polsek Godean. Kasusnya dalam penanganan Polres Sleman, Yogyakarta. Wahyudina melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, ribuan kendaraan sempat terjebak kemacetan di jalur Pantura, Rembang, Jawa Tengah sejak Rabu malam menyusul adanya perbaikan sebuah jembatan. Kemacetan sepanjang 25 km tersebut membuat ongkos BBM membengkak. Kemacetan di jalur Pantura, Rembang, Jawa Tengah belum juga terurai. Hingga Kamis sore ribuan kendaraan masih terjebak antrean. Kendaraan mengular dari Juwana Kabupaten Pati hingga Punjul Harjo, Rembang atau sekitar 25 km. Para sopir truk mengeluh karena sejak Rabu malam mereka belum berhasil lolos dari jebakan macet. Akibatnya biaya operasional mereka membengkak. Sopir yang membawa muatan ayam hidup semakin gelisah karena dibayang-bayangi rasa takut ayam yang mereka bawa keburu mati sebelum tiba di tujuan. Caranya satunya gimana, Pak? Caranya satunya gimana? Gimana lagi, Pak? Iya. Semuanya. Takorda, Mas. Takorda. Ya masih tekor. Kalau mati. Nggak ada, Pak, ada tambah sama sekali, ya tetap segitu-segitu aja gitu. Kalau biasanya butuh waktu berapa jam ini, Pak? Kalau kita biasanya sih dari Manyar ke sini itu cuma 1 hari tembus biasanya kan. Ini udah dari semalam ini kan tembus. Kemacetan panjang selain akibat perbaikan jembatan Juwana dan perbaikan jalan di Kecamatan Batangan, Pati diperparah dengan genangan banjir di kawasan ini. Kendaraan harus melintas bergantian di satu jalur. Banyak kendaraan yang menyerobot arus sehingga memperparah kemacetan. Arif Nur melaporkan dari Rembang dan Pati, Jawa Tengah. Ya, beralih ke ibu kota, pemirsa, sebuah restoran masakan Padang di Jalan Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat adanya bahan yang mudah terbakar. Karyawan berjibaku menyelamatkan barang-barang menyusul adanya kepulan asap tebal yang menyelimuti restoran di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Karena bangunan restoran menyatu dengan hotel, para pengunjung hotel pun ikut berhamburan keluar lantaran khawatir kebakaran semakin membesar. Dugaan sementara pemicu kejadian ini karena adanya bahan yang mudah terbakar di cerobong asap saat ada aktivitas memasak. Pemirsa, seorang pria dievakuasi polisi dan petugas dinas sosial dari rumahnya di Jalan Keramat, Senen, Jakarta Pusat. Pria ini diamankan petugas setelah membakar kamar rumah dan membawa senjata tajam.
Petugas kepolisian dari Presisi Polres Jakarta Pusat dan Dinas Sosial DKI mengevakuasi seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa di Jalan Keramat Senen, Jakarta Pusat. Pria berusia 43 tahun ini diamankan atas keinginan keluarganya setelah ia membakar tembok kamar rumah dan menggenggam senjata tajam. Tidak ada perlawanan dari pria tersebut saat petugas akan mengevakuasinya. Proses evakuasi berlangsung 30 menit tanpa perlawanan yang membahayakan petugas. Laporannya bahwasannya yang bersangkutan sudah membakar sebagian rumahnya, bagian kamarnya, dan juga memiliki senjata tajam jenis golok. Hasil kita menggunakan beberapa tongkat, antisipasi bila yang bersangkutan mulai menyerang pada kita. Selanjutnya pria ini dimasukkan ke dalam mobil suku Dinas Sosial Jakarta Pusat untuk dititipkan di panti sosial. Sementara senjata tajam yang dibawanya diamankan petugas kepolisian sebagai barang bukti. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ya, di informasi lainnya pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar tahapan pemilu 2024 harus dihentikan dan harus diulang dari awal. Putusan itu terkait dikabulkannya gugatan perdata yang dilakukan oleh Partai Prima sebagai penggugat terhadap KPU selaku tergugat. Gugatan dari Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum terkait verifikasi partai politik dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Maret 2023. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Komisi Pemilihan Umum selaku tergugat harus menunda dan mengulang seluruh tahapan pemilu 2024. Namun putusan itu bukanlah keputusan final atau belum berkekuatan hukum tetap karena KPU masih diberikan waktu untuk banding. Pokok perkara menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, ya. Kemudian menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi sebesar 500 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Ya, sementara itu menyikapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Komisi Pemilihan Umum menyatakan akan mengajukan banding secepatnya ke Pengadilan Tinggi. KPU menegaskan tahapan pemilu akan terus dilaksanakan karena masih sah dan terkait oleh peraturan KPU. Selain itu, jadwal pelaksanaan pemilu 2024 pun tidak akan berubah. Semua tahapan dan jadwal pemilu masih memiliki kekuatan hukum yang sah. Kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Sementara itu dalam akun media sosial pribadinya, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunda pemilu. Mahfud pun mengajak KPU untuk mengajukan banding. Kita jeda sejenak pemirsa, kami masih memiliki informasi terkait Persita Tangerang sukses mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan saya Sheila Baladrap. Pemirsa, ular sajak kembang sepanjang 4 meter masuk ke permukiman warga di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu di Bangkalan, Jawa Timur, ular sanca bersembunyi di bawah kolong mobil. Petugas Samsat Polres Bangkalan, Jawa Timur dikejutkan dengan keberadaan seekor ular sanca yang bersembunyi di kolong mobil. Petugas itu awalnya hendak menggesek nomor mesin kendaraan. Dibantu beberapa petugas lain, ular kemudian dikeluarkan dari kolong mobil.
Namun upaya tersebut tidak berjalan mulus karena ular terus melilit pada salah satu batang besi. Pada saat petugas kami melakukan gesek kendaraan bermotor di kendaraan roda 4, ditemukan seekor ular yang cukup besar sehingga menarik perhatian wajib pajak yang ada di kantor Samsat Bangkalan. Sementara warga di Jalan Kebon Bawang 1, Jakarta Utara berusaha menangkap ular yang berkeliaran di permukiman mereka. Ular ditemukan di dalam bekas kandang ayam milik salah seorang warga. Diduga ular sanca kembang sepanjang 4 meter itu datang dari Kali Enim yang melintasi permukiman tersebut. Rencananya ular akan diserahkan kepada pecinta reptil. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, harga beras premium di Kota Madiun, Jawa Timur masih tinggi, berkisar Rp12.000 per kilogram. Sementara itu di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, pedagang mengeluhkan penyaluran minyak kita dan jatah tiap pedagang. Sempat mengalami kelangkaan hampir 2 bulan, kini minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita kembali beredar di pasaran. Namun hadirnya minyak kita justru dikeluhkan oleh sebagian pedagang di pasar tradisional Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Harganya mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per liter. Setiap pedagang dijatah 5 dus minyak goreng minyak kita ukuran 1 liter per minggunya. Penjualannya sih laku kalau minyak kita tuh, tapi ya dari distributor itu dapat jatah sekitaran per minggu tuh sekitar 5 dus. Terus kalau 5 dus kan paling banyak itu. Yang jelas belum sampai di kita karena distribusinya belum sampai istilahnya, belum ada ini. Jadi di sepanjang tahun 2023 khusus di toko kita belum pernah dapat. Minyak goreng bersubsidi hingga kini masih menjadi pilihan masyarakat karena harganya lebih murah dibandingkan dengan minyak goreng non-subsidi. Sementara itu, harga beras premium di Pasar Besar Kota Madiun berkisar Rp12.000 per kilogram. Sedangkan beras medium yang bukan dari Bulog berkisar antara Rp11.000 per kilogram. Harga saat ini sebenarnya sudah mulai turun Rp1.000 hingga Rp2.000. Namun masih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya berkisar Rp8.500 per kilogram. Penurunan yang terjadi dalam 2 hari terakhir diduga dipengaruhi adanya panen raya di sejumlah wilayah. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan seluruh program dan pembangunan di tahun 2024. Di antaranya sejumlah proyek prioritas seperti pembangunan kawasan industri hingga pengembangan destinasi wisata termasuk reformasi birokrasi dan juga transformasi ekonomi. Dalam kesempatan membuka sidang Kabinet Paripurna Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 di Istana Negara pada hari Kamis, Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh program dan pembangunan rampung sebelum masa pemerintahannya berakhir pada tahun 2024. Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo memprioritaskan 5 poin, antara lain pembangunan kualitas sumber daya manusia, melanjutkan program infrastruktur, penyederhanaan regulasi, melakukan reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi. Rencana kerja pemerintah tahun 2024 saya minta langsung ke Menteri Keuangan untuk menjelaskan secara detail mengenai ini. Yang paling penting satu aja, urusan ini jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Dan semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan. Kita beralih ke informasi dari lapangan hijau. Pemirsa, pada pekan ke-28 BRI Liga 1, Persita Tangerang sukses mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1. Ya, kemenangan ini memperpanjang tren positif Persita yang belum terkalahkan dalam 7 laga beruntun. Persita Tangerang berupaya memanfaatkan momentum negatif PSS Sleman yang kalah dalam 4 laga berturut-turut saat kedua tim bertemu di pekan ke-28 BRI Liga 1 di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis sore. 6 menit laga bergulir, tuan rumah berhasil unggul melalui sepakan bebas menawan Rifki Dwi Septiawan.
19 menit berselang, tuan rumah semakin menjauh setelah sepakan Ramiro Vergonzi yang dimentahkan kiper PSS langsung disambar oleh Ezekiel Vidal. Skor menjadi 2-0. Super Elja merespons. Ricky Cawor menusuk ke kotak penalti dan dilanggar oleh Muhammad Toha. Yeven Bokaspile menjadi algojo penalti menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Skor 2-1 menutup paruh awal laga. Di interval kedua, Persita masih dominan. Shin Yong-bae mendapat peluang lewat tendangan bebas pada menit ke-82. Namun, bola sepakannya masih dapat ditepis kiper Muhammad Ridwan. PSS mencoba menyamakan kedudukan, namun upaya mereka tidak berhasil hingga laga bubar. Menang 2-1, Pendekar Cisadane naik ke posisi 9, sedangkan PSS masih di strip ke-15. Persikabo yang berhasil mengakhiri paceklik kemenangan akan kembali menghadapi ujian berat saat menjamu sang juara bertahan Bali United. Sementara itu pada laga lainnya, dua tim papan atas akan saling bentrok antara Madura United melawan Borneo FC. Duel dua tim papan atas akan tersaji di Stadion Gelora Ratu Pamalingan, Pamekasan, Jawa Timur pada Jumat sore. Antara tuan rumah Madura United menjamu Borneo FC dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Liga 1. Laga nanti diprediksi akan berlangsung sengit karena kedua tim hanya berjarak satu tingkat di tangga klasemen. Saat ini Laskar Sapekera memiliki posisi yang lebih baik, berada di urutan kelima dengan 42 poin. Sementara itu Borneo berada satu strip di bawahnya dengan hanya terpaut 1 poin saja. Meski kalah peringkat, Pesut Etam optimis mampu mencuri poin penuh. Berbekal unggul rekor pertemuan dengan 3 kemenangan dalam 5 laga terakhir. Laga sengit lainnya akan mempertemukan Persikabo kontra Bali United di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Laskar Pajajaran berhasil bangkit dari keterpurukan setelah sempat alami paceklik kemenangan dalam waktu yang cukup lama. Ini kemenangan di laga terakhir kontra PSS akan menambah kepercayaan diri para pemain Persikabo menghadapi sang juara bertahan. Sedangkan di kubu seberang untuk bisa membawa pulang 3 poin, Bali United diprediksi akan kembali mengandalkan pemain naturalisasi timnas Ilyas Pasoyevic sebagai juru gedor utama. Spaso akan mendapat dukungan dari 2 legion asing Privat Embarga dan Eber Besa dari lini kedua. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memutuskan untuk memimpin langsung kepanitiaan lokal atau LOC untuk Piala Dunia U20 di Indonesia yang akan berlangsung pada bulan Mei mendatang. Ya, langkah ini diambil untuk mempermudah koordinasi dengan Indonesia FIFA U20 World Cup Organizing Committee atau INAFOC. Mantan Presiden Inter Milan ini mengatakan bahwa langkah ini dilakukan agar pembagian tugas jelang gelaran Piala Dunia U20 menjadi lebih tepat dan efektif. Langkah ini sebelumnya juga pernah dilakukan Erick Thohir saat menjadi Ketua INASGOC atau Panitia Asian Games 2018. Erick Thohir juga akan fokus mempercepat kesiapan infrastruktur dan menjamin keamanan serta kebutuhan logistik para peserta. Negara menjamin kedatangan siapapun yang bermain di sini. Apakah Olimpiade, apakah kejuaraan dunia bola basket. Nah, kalau kita tidak bisa mengambil posisi menjamin atau mengamankan, ya mungkin Indonesia jangan lagi bidding event-event internasional. Ya, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Balagra. Dan saya Dani Maulana, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.